Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu kedua, kita sudah memasuki materi tentang penggolongan obat-obatan ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang tiga materi, yaitu analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi, kemudian obat hipnotik sedatif, dan obat analgesik narkotik. Ya, jadi untuk materi pertama ini saya sampaikan mengenai obat-obat NSAID. NSAID itu adalah singkatan ya, kepanjangannya adalah non-steroid, ya, non-steroid, analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Ya, jadi ini kepanjangannya ya, ini mungkin nanti bisa dikoreksi ya, anti analgesik ya, analgesik itu obat nyeri, antipiretik itu penurun panas, jadi ini antipiretiknya belum tulis ya. Kemudian antiinflamasi itu adalah obat untuk mengurangi radang ya, atau untuk menghilangkan inflamasi atau mengurangi radang. Jadi topiknya adalah obat nyeri ya, kemudian obat penurun panas dan obat anti radang. Jadi ini ya, topiknya adalah mengenai analgesik atau obat nyeri, antiinflamasi atau obat radang, antipiretik adalah penurun panas atau penurun demam. Kenapa kok obat-obat ini dijadikan satu topik ya? Karena memang cara kerja dari obat-obat analgesik, obat-obat antiinflamasi dan antipiretik itu mirip ya, sehingga dimasukkan atau digolongkan dalam satu topik bahasan. Jadi cara kerjanya itu hampir sama ya. Jadi, nah kemudian secara biokimia ya. Jadi kalau obat ini kita bicara secara biokimia ya dalam tubuh kita ya. Obat ini berperan dalam biosintesis asam arachidonat ya. Jadi oleh karena itu, karena efek biokimianya sama, maka digolongkan dalam satu pokok bahasan, yaitu kesamaannya adalah dia secara aktif, secara biokimia bekerja pada jalur biosintesis ya, asam arachidonat yang berperan pada reaksi. Jadi asam arachidonat itu adalah senyawa yang ada dalam tubuh kita yang berperan pada reaksi nyeri, kemudian reaksi sakit kepala, ya, kemudian demam, ya, dan radang atau inflamasi ya, atau bengkak. Ya. Jadi reaksi-reaksi ini ya dikendalikan oleh suatu proses kimia atau proses biokimia melalui mekanisme jalur biosintesis asam arachidonat. Oke, kemudian untuk cara kerjanya yang lebih spesifik lagi ya, jadi tadi itu secara umum ya, dia bekerja pada jalur sintesis asam arachidonat. Secara spesifik ya, obat-obat ini mempunyai cara kerja yang agak mirip-mirip gitu ya, agak mirip-mirip. Nah, untuk obat-obat analgesik ya, obat-obat nyeri, ini cara kerjanya adalah menghambat efek merugikan dari prostaglandin. Nah, prostaglandin ini dihambat biosintesisnya ya, atau dihambat pembentukannya dalam tubuh kita. Nah, kenapa kok begitu? Kenapa kok dia bekerja seperti itu? Karena prostaglandin sendiri adalah senyawa yang menyebabkan orang itu menderita nyeri. Prostaglandin itu adalah senyawa yang berperan dalam proses pembentukan nyeri. Semakin banyak prostaglandin dalam tubuh seseorang, maka sensasi nyerinya akan semakin kuat. Jadi sensasi nyeri atau sensasi sakit kepala. Jadi semakin banyak senyawa ini akan menimbulkan sensasi nyeri yang semakin kuat. Nah, kalau senyawanya itu dihambat ya, atau dikurangi atau diturunkan kadarnya, otomatis efek nyerinya juga berkurang, bahkan mungkin bisa hilang. Jadi obat-obat nyeri itu bekerja pada menghambat pembentukan prostaglandin dalam tubuh kita. Kemudian antipiretik atau mengurangi demam atau menurunkan panas. Jadi kalau ada orang kena penyakit panas ya, demam ya, febris, biasanya suhunya di atas 37 ya, mungkin 39, 40 ya. Itu namanya demam atau panas, itu harus diobati dengan obat-obat
antipiretik ya, atau penurun demam. Nah, hampir sama dengan obat-obat analgesik ya. Obat penurun demam ini menghambat pembentukan prostaglandin, tapi prostaglandin E2. Ya, prostaglandin itu yang merupakan senyawa yang berperan dalam proses demam, itu namanya prostaglandin E2. Ya. Prostaglandin ini mengendalikan atau mengontrol ya, suhu dalam tubuh kita. Ya. Jadi dia mengendalikan kontrol suhu yang ada di dalam otak, di dalam tubuh kita, itu dilakukan oleh prostaglandin E2. Jadi suhu badan tubuh manusia itu kan sifatnya itu stabil ya, atau konstan atau tetap, itu dikendalikan oleh otak ya, yang mengendalikan adalah otak. Kemudian yang ketiga adalah radang. Ya, radang itu bahasa Indonesianya radang ya, kalau dalam buku-buku farmakologi ya, atau mungkin dalam buku-buku keperawatan, radang itu inflamasi ya. Kalau orang awam ngomongnya itu bengkak ya, radang, bengkak atau inflamasi. Jadi kalau kita misalnya jatuh ya, kemudian lutut kita terbentur benda keras ya, maka lutut kita akan nyeri dan bisa jadi itu bengkak ya, bengkak atau radang ya. Jadi obat-obat analgesik itu juga bisa untuk mengurangi bengkak atau radang. Nah, kemudian cara kerjanya ini agak mirip ya. Dia menghambat jalur biosintesis prostaglandin dan leukotrien. Jadi kalau obat-obat nyeri itu jalur biosintesisnya itu prostaglandin aja, kalau obat-obat radang itu leukotrien dan prostaglandin. Atau menghambat salah satunya. Jadi ada yang hanya menghambat leukotrien, ya, ada yang menghambat prostaglandin ya, tergantung obatnya. Atau menghambat leukotrien dan prostaglandin atau dua-duanya. Oke, kemudian ini obat-obatnya nanti kita bahas ya secara agak detail ya nanti. Jadi kita membahasnya secara umum saja ya, tidak detail ya. Jadi kalau untuk perawat tidak susah terlalu detail-detail membahas obat. Yang penting perawat itu tahu obat ini untuk apa sih gitu ya. Jadi kita tidak akan membahas sampai detail ya. Jadi ini adalah 6 golongan obat ya. Jadi nanti mungkin ini tidak begitu penting untuk perawat ya, tapi ini untuk mengingat-ingat saja ya. Jadi obat-obat apa namanya itu nyeri ya, obat-obat penurun panas ya, obat-obat radang itu dibagi menjadi 6 golongan sesuai struktur kimianya ya. Dan kebanyakan diawali dengan asam ya, jadi kebanyakan diawali dengan kata-kata asam ya. Ada yang namanya asam astat ya, asam karboksilat, asam propionat, asam enolat, dan asam fenamat ya. Kebanyakan ya, jadi kebanyakan dalam artian obat-obat ini berefek kurang bagus terhadap saluran cerna ya, karena saluran cerna itu kalau terakumulasi oleh senyawa-senyawa yang sifatnya asam ya, itu bisa menjadi iritasi ya, terjadi iritasi ya. Jadi saluran cerna itu kalau mengalami iritasi maka bisa terjadi pendarahan ya, orangnya bisa menderita penyakit gastritis atau mah ya. Jadi maka obat-obat NSAID ya, obat-obat nyeri penurun panas itu sebenarnya harus hati-hati kalau diminum oleh orang yang menderita penyakit mah, apalagi mahnya kronis ya, atau mahnya sudah berlama bertahun-tahun. Jadi itu harus hati-hati karena bisa jadi memperburuk ya, gastritisnya ya, memperburuk iritasinya, memperburuk mahnya. Kemudian untuk obat-obatnya ya nanti kita bahas satu persatu ya. Intinya ini untuk obat-obat yang golongan pertama adalah golongan asam astat ya, golongan asam astat. Golongan asam astat ini ada 2 obat ya yang banyak kita kenal ya, yaitu yang pertama adalah natrium diklofenak. Natrium diklofenak ini sangat populer ya, natrium diklofenak ini. Natrium diklofenak itu nama generik ya, ini ya, nama generik. Jadi kita akan membicarakan obat dari sisi nama generiknya aja dulu ya. Nah, nama patennya banyak ya. Jadi obat generik itu mempunyai nama-nama paten sesuai pabrik yang membuat ya. Kemudian ada lagi obat namanya kalium diklofenak ya. Ada obat namanya kalium diklofenak ya. Ada natrium diklofenak.
Nah, untuk obat-obat ini kegunaannya untuk apa ya, nanti dicatat ya, ditulis atau dicatat. Natrium diklofenak dan kalium diklofenak itu mempunyai efek anti radang yang kuat, ya, inflamasi yang kuat, dan juga mempunyai efek anti nyeri yang cukup baik, ya, sehingga obat ini lebih cocok, ya, atau banyak digunakan pada penyakit-penyakit tertentu, misalnya orang yang sakit gigi, ya, misalnya. Jadi kalau ada orang sakit gigi itu kan giginya itu gusinya bengkak, ya, atau radang atau inflamasi. Plus ada sensasi nyerinya, sehingga obat ini kebanyakan dipakai oleh dokter gigi ya untuk mengobati sakit gigi nyeri yang gusinya itu bengkak. Ya. Terutama adalah kalium diklofenak, ya, tapi natrium diklofenak juga bisa. Selain itu, obat-obat natrium diklofenak dan kalium diklofenak itu juga digunakan untuk mengobati penyakit nyeri sendi. Ya, contohnya aja ya, nyeri sendi. Nyeri sendi itu adalah penyakit yang biasanya diderita oleh orang-orang yang usianya lanjut, ya, nyeri sendi. Jadi mungkin lebih spesifik dinamakan osteoartritis atau pengapuran tulang. Nah, nyeri sendi ini adalah bisa diobati dengan obat-obat golongan asam asetat, yaitu terutama natrium diklofenak dan kalium diklofenak. Ya, kalau yang di luar negeri ini ya etodolac, ya, indomethacin, tapi Indonesia belum familiar ya dengan obat-obat ini. Jadi kebanyakan kita menggunakan kalium diklofenak dan natrium diklofenak, ya, seperti itu. Kemudian untuk yang lain adalah golongan kedua adalah golongan asam karboksilat, ya, golongan asam karboksilat. Nah, untuk golongan asam karboksilat ini ada dua yang perlu kita hafalkan, ya. Yang pertama adalah aspirin, ya. Aspirin, ya, atau asetosal, ya, sama ya, aspirin atau asetosal. Yang kedua adalah metil salisilat. Jadi nanti kita bahas ya, apa itu aspirin dan apa itu metil salisilat. Kemudian yang selanjutnya adalah golongan asam propionat. Ya, golongan asam propionat itu banyak digunakan ya di dalam pengobatan klinik, terutama ibuprofen, ya. Kalau ibuprofen itu banyak dipakai untuk menurunkan demam, ya. Nanti kita bahas juga ya. Jadi ini golongan asam propionat itu contohnya ibuprofen, ketoprofen, ketorolac, ya. Itu nama generik ya. Jadi ini nama generik. Ibuprofen itu nama generik, ya. Ketoprofen nama generik, ketorolac nama generik. Ya, jadi seperti itu. Kalau Proris itu nama paten dari ibuprofen. Jadi kalau ada orang bilang Proris berarti itu ibuprofen gitu ya. Kalau ada orang bilang Provenib berarti itu ketoprofen. Kalau orang bilang Toradol ya, berarti itu ketorolac. Jadi seperti itu. Ini nama paten, ini nama generik. Kemudian yang selanjutnya adalah golongan yang lain-lain ya. Golongan lain-lain itu contohnya adalah phenylbutazon ya, piroxicam. Ya. Nah, untuk golongan phenylbutazon dan piroxicam ini adalah golongan asam enolat ya. Golongan asam enolat. Seperti itu ya. Jadi apa untuk digunakan untuk terapi apa namanya itu obat-obat ini ya, baik phenylbutazon maupun piroxicam ya. Nah, untuk piroxicam sendiri ya, itu fungsinya hampir sama dengan diklofenak ya, jadi hampir sama ya. Dalam hal mengobati nyeri sendi, ya, dalam hal mengobati itu ya, bukan untuk sakit gigi ya, tapi ya. Jadi piroxicam itu fungsinya seperti diklofenak dalam hal dia mengobati nyeri sendi atau sakit gigi. Ya. Piroxicam ya. Ada lagi obat namanya meloxicam ya, ada piroxicam, ada meloxicam. Itu adalah obat yang digunakan untuk nyeri sendi atau nyeri sendi ini adalah nyeri kronis ya, yang biasanya diderita oleh orang usia lanjut. Jadi kalau phenylbutazon ini lebih banyak digunakan untuk pengobatan nyeri akut ya, lebih banyak arahnya ke sana ya, nyeri akut. Contohnya sakit gigi itu bisa diobati dengan phenylbutazon ya, cuman phenylbutazon ini memang efek anti radangnya tidak sekuat ya diklofenak. Jadi kalau cuma nyeri sakit gigi aja ya bisa, tapi kalau sampai giginya bengkak ya lebih cocok diobati dengan diklofenak ya, baik itu natrium diklofenak ataupun kalium diklofenak. Ya, jadi
Kemudian untuk obat yang lain adalah asam mefenamat, ya. Asam mefenamat. Jadi piroxicam tadi digunakan ya untuk orang tua ya, untuk nyeri sendi ya, piroxicam, dan meloxicam, ada tapi tambahan lagi ya meloxicam namanya. Kemudian asam mefenamat ya, atau mefenamic acid ya bahasa Inggrisnya ya, atau Ponstan ya. Ini golongan asam fenamat ya. Golongannya asam fenamat, obatnya hampir sama namanya, asam mefenamat. Ya, atau di Inggriskan itu mefenamic acid ya. Mefenamic acid. Nanti kita bahas ya mengenai mefenamic acid itu. Kemudian yang lain adalah obat-obat nyeri ya, obat-obat nyeri, terutama ini obat nyeri ya, ini obat-obat nyeri. Jadi obat yang masuk dalam senyawa lain-lain ini bukan penurun panas sebenarnya arahnya, tapi lebih banyak digunakan untuk mengobati nyeri dan radang. Obat ini dinamakan COX-2 inhibitor. Ya, kenapa begitu? Karena obat ini spesifik ya, dia spesifik ya, tidak menimbulkan iritasi pada saluran cerna. Jadi kalau obat-obat yang di atas tadi kan menimbulkan iritasi pada saluran cerna. Obat-obat ini tidak menimbulkan iritasi pada saluran cerna. Obat ini memang bagus ya, karena digunakan untuk mengobati nyeri seperti halnya piroxicam atau meloxicam tadi ya. Bagus, tetapi sayangnya obat ini harganya mahal ya. Seperti misalnya Celecoxib. Ini memang efek anti nyeri itu enggak terlalu efek iritasi saluran cernanya tidak kuat ya, atau ringan, sehingga cocok untuk orang yang usianya lanjut ya, yang menderita nyeri. Tapi ya itu memang kelemahannya, dia harganya memang mahal ya. Celecoxib. Kemudian untuk secara umum ya, jadi sudah saya singgung juga sih ya tadi, secara umum obat-obat NSAID itu efeknya itu cukup luas ya, tadi sudah saya singgung, ini saya ulangi lagi ya, ini memiliki sifat analgesik ya, anti kout, anti inflamasi, antipiretik ya, atau penurun panas ya. Kemudian sakit kepala yang kaitannya dengan migrain ya, atau sakit kepala vaskuler. Jadi orang yang terkena migrain ringan ya, itu menderita sakit kepala vaskuler, itu bisa diobati dengan obat-obat analgesik ya, misalnya ibuprofen ya, ibuprofen itu bisa untuk mengobati migrain ya, sakit kepala vaskuler karena migrain. Dan antiplatelet. Nah, antiplatelet ini adalah obat-obat yang digunakan untuk mengencerkan darah ya. Antiplatelet itu obat untuk orang yang kena penyakit jantung, karena orang yang kena penyakit jantung itu darahnya banyak yang kental ya, sehingga perlu diencerkan dengan obat-obat antiplatelet. Itu adalah kegunaan dari obat-obat NSAID ya. Nah, khusus untuk antiplatelet ini obatnya adalah aspirin ya, aspirin pengencer darah. Kemudian untuk yang lain-lain ya, untuk mengobati gout juga bisa ya, gout akut. Yang misal gout itu encok ya, jadi kalau ada orang menderita gout atau encok ya, akut, itu bisa diobati dengan obat-obat NSAID, yaitu apa? Yaitu diclofenac bisa ya, piroxicam bisa, meloxicam bisa. Itu adalah obat-obat yang digunakan untuk mengobati gout ya, jadi penyakit asam urat ya, kalau orang bilang itu asam urat. Itu tiga itu tadi ya, yaitu meloxicam, piroxicam, dan diclofenac. Kemudian untuk nyeri tulang, nyeri sendi, dan nyeri otot ya, ini penyakit orang tua juga ya, nyeri tulang, nyeri sendi, nyeri otot. Sebenarnya tulang itu nggak ada sarafnya, jadi sebenarnya istilahnya itu rancu, tapi dikatakan nyeri tulang. Obat-obatnya adalah obat tadi sama ya, untuk nyeri tulang, nyeri sendi, dan nyeri otot. Itu digunakan meloxicam bisa, piroxicam bisa ya. Kemudian diclofenac juga bisa ya. Atau kalau nyeri sendi bisa pakai Celecoxib tadi ya. Osteoartritis juga sama, jadi osteoartritis ya. Osteoartritis ini adalah obat penyakit pengapuran tulang ya. Osteoartritis ya, itu bisa diobati dengan obat tadi ya. Osteoartritis itu bisa diobati dengan meloxicam, piroxicam, diclofenac ya, Celecoxib. Juga rematik ya, rematik artritis juga sama ya, diobati dengan obat-obat tadi ya. Jadi orang kena rematik sama osteoartritis itu nggak bisa diobati dengan paracetamol, ibuprofen, itu kurang pas ya. Karena obat-obat
karena penyakit osteoartritis itu adalah penyakit kronis ya, jadi penyakit kronis sehingga obatnya harus bisa ya aman untuk pengobatan jangka panjang ya. Itu tadi meloxicam, piroxicam dan diclofenac. Kemudian ini yang lain adalah secara khusus kita akan membahas ya tentang obat-obat tadi ya. Pertama adalah asam asetil salisilat ya atau ASA ya. Asam asetil salisilat atau ASA. Nama lainnya itu adalah acetosal. Obat ini termasuk golongan AIN, ya AIN itu sama ya, NSAID yang mempunyai efek luas, yaitu efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Tetapi walaupun dia mempunyai efek yang luas, ya itu kurang disukai. Ya, kenapa? Karena akan menaikkan asam lambung. Jadi obat ini cenderung mengiritasi asam lambung, ya efek yang nggak disukai. Obat ini tidak dianjurkan atau sebaiknya tidak diminum untuk anak di bawah 12 tahun. Ya, kenapa begitu? Karena bisa menyebabkan sindrom Reye. Ya, sindrom Reye itu kelainan pada jaringan di otak. Ya. Jadi obat-obat aspirin itu lebih cocok diminum oleh orang yang usianya di atas 12 tahun. Ya, aspirin. Karena kalau diminum oleh orang yang usianya di bawah 12 tahun, ada kecenderungan ya, walaupun itu kasusnya sangat jarang ya, ada kecenderungan orangnya menderita sindrom Reye. Ya. Kemudian untuk untuk acetosal sendiri tadi sudah disinggung sebagai antiplatelet. Ya, antiplatelet itu mengencerkan darah. Cuman dosisnya itu kecil. Jadi kalau orang kena penyakit jantung ya darahnya kental itu minum acetosal itu dosisnya kecil ya. Hanya 80 sampai 160 mg. Nah, tetapi kalau untuk mengobati nyeri dosisnya 500 mg. Jadi kalau dosisnya kecil itu berfungsi mengencerkan darah atau antiplatelet ya, tapi kalau dosisnya gede atau besar itu berfungsi untuk obat nyeri ya, atau penurun panas. Nah, ini mungkin kita udah ngerti ya obatnya yang terkenal contohnya adalah Insana ya, Budrexin. Budrexin atau Insana itu mengandung acetosal ya. Dan ini kelebihan dari obat ini adalah rasanya memang manis ya, kelebihannya itu. Sementara obat-obat nyeri yang lain itu kebanyakan rasanya tidak enak atau pahit. Ya. Kelebihan dari acetosal ini adalah rasanya yang enak, tetapi tadi ya dalam kasus yang jarang terjadi pada orang yang usianya di bawah 12 tahun ya atau usia anak-anak itu kadang menimbulkan sindrom Reye. Kemudian obat yang lain adalah metil salisilat. Ya, tadi ada asam asetil salisilat ya. Ada metil salisilat. Kalau metil salisilat ini obat luar ya, salep ya. Jadi obatnya itu tidak diminum tapi dia dioleskan ya. Nah, metil salisilat ini mempunyai efek menimbulkan sensasi panas ya, menimbulkan sensasi panas pada kulit. Ya, jadi kalau ada orang terkilir ya, main bola jatuh terkilir ya, bagian ototnya itu bagian dalamnya itu mengalami mengalami trauma atau mengalami benturan ya sehingga menimbulkan sensasi nyeri. Nah, metil salisilat ini di permukaan kulit bisa menimbulkan sensasi panas ya sehingga sensasi panasnya itu akan mengalihkan orang ya, saraf kita atau dialihkan dari sensasi nyeri ke sensasi panas sehingga seakan-akan nyerinya itu hilang. Padahal sebenarnya nyerinya itu hanya ditutupi oleh sensasi panas yang ditimbulkan oleh pemberian obat-obat metil salisilat ini. Kemudian obat ini banyak dipakai ya dalam obat-obat yang kita kenal ya, misalnya Remason, Valpirik, ya mungkin Freshcare itu mengandung metil salisilat. Ya, hampir semua obat yang dioleskan, krim ya, itu mengandung metil salisilat ini. Karena sekali lagi obat ini adalah obat yang menimbulkan sensasi panas, ya, di mana sensasi panas ini akan berguna untuk mengalihkan sensasi nyerinya. Jadi seakan-akan nanti nyerinya itu hilang. Kemudian untuk yang lain adalah turunan asam propionat. Ya tadi sudah saya singgung ya. Nah, untuk turunan asam propionat ini yang paling banyak digunakan ya adalah ibuprofen.
Jadi ibuprofen ini banyak sekali dipakai ya. Karena ibuprofen ini adalah obat yang bisa dijual bebas. Ya. Bisa dijual bebas. Jadi kalau kita beli ibuprofen di apotek itu tanpa resep dokter ya, itu boleh ya. Jadi ini termasuk obat yang banyak dipakai ya. Nah, digunakan untuk apa? Ya ibuprofen itu sebenarnya lebih kuat efeknya untuk mengobati nyeri, panas. Jadi panas itu atau demam ya itu lebih baik diberi ibuprofen daripada paracetamol ya. Tapi ibuprofen ini lebih cocok digunakan untuk anak-anak yang usianya di atas 2 tahun. Jadi obat ini adalah obat alternatif pengganti paracetamol. Jadi kalau ada orang demam boleh diberi paracetamol, boleh diberi ibuprofen gitu ya. Kemudian selain itu obat ini bisa juga digunakan untuk mengobati nyeri ya dalam tingkatan nyeri sedang ya. Jadi kalau ada anak-anak sakit gigi contohnya ya itu lebih cocok ya, lebih baik diberikan obat ibuprofen ini ya karena mempunyai efek anti nyeri yang cukup baik ya. Kemudian yang lain adalah ketoprofen. Ya, ketoprofen ini biasanya dipakai di rumah sakit ya, dan kebanyakan pemakainya digunakan untuk pasien-pasien yang nggak bisa menelan ya, misalnya habis operasi ini contohnya ya, itu diberikan ketoprofen tapi lewat dubur atau diberikan suppositoria. Jadi ketoprofen itu wujudnya itu salah satu wujudnya atau bentuk sediaannya adalah suppositoria yang lewat dubur. Nah, nama dagangnya itu Provenit. Ada juga yang bentuknya injeksi ada injeksi, ada yang lewat dubur. Itu suppositoria. Kemudian ketorolak. Ketorolak ini banyak juga dipakai di rumah sakit ya. Ketorolak ini sangat populer ya di rumah sakit ya. Mungkin Anda nanti kalau praktek perawatan di rumah sakit ya, nanti banyak ketemu dengan obat yang namanya ketorolak ini. Obat ini sangat terkenal sebagai anti nyeri ya, sangat populer. Sangat populer, sangat terkenal sebagai anti nyeri. Oke, kemudian yang lain adalah golongan asam fenamat. Asam fenamat. Asam fenamat ini mempunyai efek anti analgesik ya, anti nyeri yang bisa diandalkan ya. Salah satu obat anti nyeri yang diandalkan itu asam fenamat ya. Beda dengan piroxicam, meloxicam atau diklofenak ya. Obat ini digunakan untuk nyeri akut ya, nyeri akut. Tapi kalau meloxicam, piroxicam dan diklofenak itu untuk nyeri kronis. Kalau ini nyeri akut ya. Dan ini sangat baik diminum oleh orang dewasa ya, sangat baik ya. Jadi dewasa itu adalah di atas 12 tahun. Jadi ini sangat baik ya. Dan mempunyai batas pemakaian itu 7 hari. Ya, jadi kenapa begitu? Karena efek iritasinya itu cukup kuat ya. Jadi disarankan itu jangan lebih dari 7 hari ya kalau minum obat ini. Jadi kalau orang seusia kita ya, seusia mahasiswa itu kalau nyeri sakit gigi itu lebih cocok minum asam fenamat ya. Kenapa begitu? Karena memang obat ini bagus untuk usia di atas 12 tahun ya. Ya, contohnya kalau kita beli di apotek itu Ponstan ya, Mevinal itu isinya adalah asam fenamat. Nah, obat ini mempunyai kelemahan yaitu menimbulkan efek diare ya. Kenapa begitu? Karena dia mempunyai efek iritasi atau iritatif terhadap saluran cerna. Kemudian trombositopenia ya, atau menurunkan tingkat trombosit atau bisa juga anemia. Jadi sekali lagi obat ini tidak dianjurkan ya untuk usia di bawah 12 tahun dan pengobatan jangka panjang. Jadi makanya digunakan untuk penyakit akut ya. Misalnya tadi ya sakit gigi ya, misalnya contohnya ya. Mungkin nyeri menstruasi itu bisa juga ya. Itu kan nyeri akut ya. Bukan nyeri kronis. Kalau rematik itu nyeri kronis ya. Gout atau encok itu nyeri kronis ya. Osteoartritis itu nyeri kronis. Kemudian yang lain adalah paracetamol. Paracetamol ini sangat populer dan kita harus benar-benar memahami tentang paracetamol ini ya. Perawat nanti akan banyak sekali berinteraksi dengan obat yang namanya paracetamol ya, karena banyak sekali dipakai di rumah sakit.
di rumah sakit obat ini sangat diandalkan untuk pengobatan demam ya, atau febris. Ya. Kenapa begitu? Karena obat ini ada dalam bentuk sediaan injeksi atau infus. Ya. Jadi pada pasien-pasien demam, ya, di mana mereka nggak bisa menelan dan sebagainya itu sangat diandalkan. Ya. Dan obat ini mempunyai keistimewaan yaitu efek iritasi lambungnya itu ringan. Ya, efek iritasi lambungnya itu ringan. Jadi banyak sekali dipakai di rumah sakit dan bisa diandalkan. Nah, obat ini adalah obat yang direkomendasikan untuk wanita hamil, ya. Obat yang direkomendasikan untuk wanita hamil. Ini sangat baik ya untuk wanita hamil. Kemudian ini adalah phenylbutazone ya, tadi sudah saya singgung ya, phenylbutazone itu hampir sama dengan asam mefenawat ya untuk nyeri akut ya, bisa untuk mengobati sakit gigi ya, nyeri menstruasi, cuman memang obat ini agak keras ya, jadi udah banyak yang nggak pakai ya karena menimbulkan agranulocytosis ya, kelainan darah ya, agranulocytosis kelainan darah. Nah, obat ini juga bisa digunakan untuk mengobati gout atau asam atau encok atau asam urat ya, seperti tadi ya, seperti piroxicam ya, ya, atau diclofenac ya, bisa. Atau meloxicam, jadi meloxicam, diclofenac, phenylbutazone itu bisa untuk mengobati gout. Kemudian kita akan membahas pada umumnya ya, pada umumnya analgesik itu mempunyai efek samping ya pada umumnya, yaitu efek samping ke saluran cerna ya. Jadi makanya sekali lagi ya, untuk orang-orang yang menderita MAH ya atau menderita gastritis ya, apalagi yang sudah kronis ya, itu sangat harus hati-hati kalau minum obat nyeri apa saja ya. Jadi kalau ada orang sakit gigi kemudian dia nyeri, kemudian dia juga menderita MAH, itu harus hati-hati ya. Karena bisa jadi dia akan memperparah penyakit MAH-nya. Ya, memperparah penyakit MAH-nya atau memperparah penyakit gastritisnya. Jadi itu ya yang perlu diperhatikan adalah obat-obat NSAID ini berefek pada iritasi di saluran cerna atau gastrointestinal. Nah, hal ini bisa diantisipasi dengan misoprostol ya, untuk mengurangi efek tersebut. Jadi kalau ada orang menderita penyakit nyeri kemudian dia minum, itu bisa dikurangi, bisa dengan misoprostol, atau bisa diantisipasi dengan minum antasida. Ya, kalau Anda sakit gigi ya kemudian kena MAH, maka minumlah antasida dulu, minumlah Promah ya, minumlah merek lain ya, Milanta ya, untuk mengurangi efek anti nyeri dari obat-obat NSAID ya. Kemudian ya, saya kira untuk materi NSAID ya, saya kira cukup ya sampai di situ ya. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.